Halo, kita belajar bareng yuk. Kita akan belajar mengenai teori perkembangan pada manusia. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Teori perkembangan pada peserta didik menurut Klein pada tahun 2007. Environmentalisme, naturalisme, etologis, komparatif dan organismik, perkembangan kognitif. Perkembangan moral, pengondisian klasik, pengondisian operan, pemodelan, sosial historis. Psikoanalitik, psikososial, perkembangan bahasa, humanistik. Dari berbagai teori perkembangan, kita akan membahas perkembangan psikososial dan kognitif. Erik Erikson, Jean Piaget. Perkembangan psikososial. Erik Erikson menyebutnya dengan psikososial atau psikohistoris. Yuk kita ketahui 8 tahap perkembangan psikososial. Tahap 1, basic trust versus mistrust. Dari pengalaman tersebut akan timbul rasa percaya atau curiga. Tahap 2, autonomy versus shame and doubt. Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Tahap 3, initiative versus growth. Dari interaksi si anak, maka dapat muncul inisiatif atau rasa bersalah. Tahap 4, industry versus inferiority. Anak yang penuh inisiatif akan mengarahkan energinya pada pengetahuan dan keterampilan intelektual. Tahap 5, identity versus role confusion. Individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kediriannya. Tahap 6, intimacy versus isolation. Keterampilan ego yang terlatih akan memperoleh cinta. Tahap 7, generativity versus stagnation. Perluasan hubungan mencakup rencana-rencana orang dewasa guna membantu generasi muda. Tahap 8, ego integrity versus despair. Pada tahap ini akan tercipta integritas. Selanjutnya mengenai perkembangan kognitif. Teori kognitif melihat perkembangan manusia dari sudut kognisi. Tokoh perkembangan kognitif yaitu Piaget yang menganut teori organismik. Yuk kita ketahui tahap perkembangan kognitif pada peserta didik. 1. Tahap sensori motorik. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat indera dan gerak. Tahap sensori motorik terbagi ke beberapa tahap. Dua, tahap preoperasional. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. 3. Tahap operasional konkret. Pada tahap ini, mulai memahami konsep, memahami alam sekitarnya, dan mulai mampu membedakan apa yang tampak oleh mata. 4. Tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak mulai berpikir abstrak, berpikir alternatif,
dan pemikiran yang ideal. Kesimpulannya adalah yeay, pembelajaran kita sudah selesai nih. Asik kan belajar barengnya? Terima kasih teman-teman. Like video ini ya.